Halo saudara, Shalom. Perkenalkan, saya Gabriela Kristafia Paebang, mahasiswi Politeknik Negeri Manado, jurusan Akuntansi, semester 4, kelas 4D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Pendidikan Agama, bab 8 tentang cara bergaul yang baik. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk membacakan satu ayat emas yang terdapat dalam Amsal 17 ayat 17 yang berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudaraku, manusia diciptakan sebagai hewan sosial atau sosial animal. Artinya, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling bergaul. Kita diciptakan untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Kita bisa bersyukur atas hubungan-hubungan sosial antar kita sesama. Yang pertama, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu menelusuri konsep seni bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seorang manusia selalu membutuhkan pergaulan dengan manusia lainnya agar dapat mencapai taraf tingkah laku manusia. Tahap anak kecil dimulai pada usia yang ke-3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak hanya melihat dari sudut pandang dari kepentingan sendiri. Tahap anak besar pada usia 6 sampai 12 tahun. Keberhasilan atau berteman pada tahap ini akan mewarnai hidup kita seterusnya. Tahap remaja atau tahap pemuda dimulai pada usia 12 hingga 25 tahun. Pada tahap ini, kita membentuk jati diri kita sambil menjauhkan diri kita dari pengaruh orang tua, sehingga pengaruh teman menjadi lebih dominan. Tahap dewasa pemuda pada usia 25 sampai dengan 40 tahun. Jumlah kawan kita memuncak pada usia ini karena teman di lingkungan perumahan, kantor, gereja, dan sesama orang tua, teman anak di sekolah. Tahap dewasa pada usia 40 sampai dengan 65 tahun. Pada tahap ini, kita cenderung sibuk dengan kepentingan sendiri karena kita berada di puncak karir. Tahap usia lanjut, pada usia lanjut biasanya jumlah teman berkurang, namun mutu persahabatan menjadi lebih matang dan mandiri. Pergaulan merupakan suatu hubungan yang meliputi tingkah lebih dari seorang individu. Pergaulan merupakan suatu hubungan antar manusia yang tidak dapat dihindarkan. Seni bergaul adalah cara bagaimana membuat diri kita disukai oleh sesama. Faktor utama dalam memupuk seni bergaul adalah pengertian dari diri kita sendiri tentang pribadi orang lain. Seorang sahabat adalah dia yang menerima kita sebagaimana adanya. Kita masuk pada bagian B, yaitu menjadi sahabat sejati. Sahabat adalah sebuah kata yang tidak asing dalam kehidupan kita. Alasan utama mengapa orang sulit menjalin persahabatan adalah kenyataan bahwa mereka tidak pernah benar-benar menerima diri mereka sendiri. Persahabatan yang baik berawal dari perkenalan dengan orang yang memiliki suatu kesamaan dengan kita. Kita masuk pada bagian C, menggali sumber Alkitab tentang pergaulan. Allah bekerja untuk mempersatukan orang-orang. Ia mengasihi semua orang. Kasih kita perlu mencerminkan kasih Allah yang sangat inklusif. Jadi, kasih Allah terhadap kita sangat inklusif. Yesus bergaul dengan orang-orang yang dibenci kebanyakan orang pada umumnya. Dalam
Manusia adalah makhluk sosial, tidak kecuali orang Kristen. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial untuk semua kalangan, untuk semua agama, tidak terkecuali. Sebab itu, sudah seharusnya manusia memiliki teman atau sahabat dalam kehidupannya masing-masing. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu bagian D, yang membahas tentang membangun argumen tentang suka dan duka dalam pergaulan. Setiap orang mesti bergaul. Orang yang sama sekali tidak bergaul akan cepat mati. Sejak dilahirkan, manusia memang sudah mempunyai naluri untuk berkumpul dengan orang lain. Orang yang ekstrovert mempunyai bakat untuk bergaul, atau orang tersebut mudah untuk bergaul dan membaur dengan lingkungan di sekitarnya. Orang yang mempunyai bakat bergaul adalah orang yang menyukai keramaian. Orang ini bisa kita temui di mana saja, dan diri kita pun bisa menjadi orang seperti ini, asalkan kita mengandalkan kasih Allah. Saudara-saudaraku, itulah yang menjadi pembahasan kita dalam materi bab 8. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kiranya saudara-saudara sekalian serta saya secara pribadi bisa membawa pengaruh baik dalam pergaulan kita dengan orang di rumah, orang di sekeliling kita, dan dimanapun kita berada. Saudara, ingatlah apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku.